Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dimulai dengan bismillah. Semoga Allah meridhoi pertemuan kita. Masuk sebagai salah satu amal soleh, menuntut ilmu. Kamu belajar, Bapak juga sama belajar sambil mengajar, begitu ya. Hari ini mudah-mudahan kalian sehat semua. Masih dalam suasana pandemi COVID-19, tetap memperhatikan disiplin menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, selalu sering mencuci tangan, hati-hati tidak bepergian kalau tidak terlalu penting sekali, memakai masker kalau keluar rumah ya. Dan jangan lupa mohon kepada Allah untuk dijaga dan dilindungi dari berbagai macam mara bahaya. Pekan lalu kita sudah diskusikan tentang gaya kulum ya. Gaya kulum itu konsepnya adalah gaya tolak atau gaya tarik ya, sehingga mindset kamu bagaimana mengilustrasikan, memvisualkan terjadinya gaya tolak atau gaya tarik ya. Tolak menolak kalau muatannya sejenis, tarik menarik kalau muatannya berbeda jenis ya. Hari ini kita akan diskusikan konsep tentang medan listrik ya. Medan listrik sering diartikan sebagai daerah di mana muatan listrik itu memiliki pengaruh. Daerah sekitar muatan positif itu medan listriknya arahnya keluar. Ini keluar ya. Sedangkan di sekitar medan listriknya arah menuju. Kalau ini menjauh, ini menuju. Jadi konsepnya bukan tarik menarik, bukan tolak menolak, tapi medannya kemana? Medan listriknya kemana? Medan listrik diberi lambang E ya, diberi lambang E. E itu punya arah. Kalau kemarin gaya kolom lambangnya F, force ya, punya arah. Arahnya tolak atau tarik. Sedangkan medan listrik lambangnya E, arahnya adalah menjauh atau mendekat. Menjauh kemana? Menjauhi muatan positif dan mendekati muatan negatif. Nah, dengan konsep medan listrik itulah kemudian akan lebih dipahami mengapa antara muatan positif dan negatif itu saling tarik menarik. Nah, ilustrasi yang gambar ini ya, ilustrasi gambar ini menunjukkan nalar yang masuk akal dengan konsep medan listrik. Medan listrik dari positif itu keluar. Nah, begitu ada muatan negatif di sekitarnya, maka medan listrik itu juga langsung menuju ke muatan negatif, sehingga interaksi ini menimbulkan nantinya gaya saling tarik-menarik. Berbeda dengan ilustrasi kanan kalau sejenis. Jadi ini dua-duanya muatan positif, dua-duanya menghasilkan medan listrik keluar, sehingga mereka tidak akan bertemu ya, bahkan saling mendorong jadinya. Jadi ini tidak bertemu ini. Kalau ini bertemu karena satu mengeluarkan, yang satu mendekat, yang satu menjauh, yang satu sehingga langsung bertemu sehingga mereka saling. Kalau ini saling tolak menolak ya. Oke, kuat medan listrik adalah gaya dibagi muatan uji. F-nya adalah K kali Q1, Q2 atau Q besar, Q kecil kali bagi R kuadrat dibagi Q, sehingga medan listrik secara kuantitatif dihitung dengan rumus ini ya. Anak-anak, medan listrik itu jadi tergantung pada besarnya muatan. Jadi kalau muatannya besar, medan listriknya garis-garisnya banyak. Kekuatannya itu dinyatakan dengan banyaknya garis-garis. Ya, tapi kalau muatannya kecil, pengaruhnya kan di sekitar ini kecil, sehingga lukisannya garis-garisnya tidak terlalu banyak. Jadi kalau misalnya gambaran seperti ini dapat ditafsirkan ini ya
misalnya ini dengan ini dapat ditafsirkan karena jumlah garisnya sama. Ini tafsirannya kurang lebih, oh itu muatannya besarnya sama, sejenis dan muatannya sama. Jadi kalau garisnya banyak, muatannya besar. Kalau garisnya kecil, garisnya sedikit, muatannya kecil, begitu. Ini ilustrasi tentang medan listrik ya. Jadi kalau muatannya positif, medan listriknya menjauh tuh keluar. Kita gunakan sensor. Nah, jadi makin jauh makin kecil tuh, makin pendek. Tapi makin dekat makin panjang ya, menuju ke sana. Itu kalau muatan positif. Kalau muatan negatif, ini kembalikan. Kalau muatan negatif, nah makin jauh makin kecil juga. Tapi arahnya menuju tuh. Jadi ditaruh di titik di mana saja medan listriknya itu menuju muatan. Terus bagaimana medan listrik kalau misalnya lebih dari satu muatan ya? Misalnya ini ada muatan negatif, ada lagi muatan negatif di sini. Ya. Nah, tentu saja medan listriknya akan menjadi resultan ya, menjadi resultan. Misalnya, kalau di sini, kenapa ini bisa ke sana? Karena sebetulnya ada tarikan ke sini, ke kiri atas, dan ada tarikan ke kanan atas ke sini. Nah, resultan dari dua medan listrik itu akhirnya ke sana. Coba perhatikan kalau ini digeser ke sini tuh akan semakin mendekati ke sini. Karena apa? Makin dekat makin besar. Bagaimana kalau ada di tengah-tengah? Maka medan listriknya menjadi 0. Sebetulnya 0 itu bukan tidak ada medan listrik, tapi karena ada medan listrik ke kanan kan menuju sini dan medan listrik ke kiri yang besarnya sama sehingga hasilnya terlihat 0, jadi resultannya 0. Bola A berjari-jari 3 cm, berapa kuat medan listrik pada titik yang berjarak 3 cm dari permukaan bola? Oke. Sebuah bola 3 cm, kita gambar dulu bolanya. Kira begitu ya. Ini bola, jari-jarinya 3 cm. Lalu berapa kuat medan listrik pada titik 3 cm dari permukaan bola? Titiknya kita gambar dulu, nak. Nah, titiknya ini. Titiknya ini. Ya, ini titiknya di sini. Lalu berapa kuat medannya? Nah, karena ini muatannya positif, ya, muatannya positif. Sekali lagi, karena ini muatan positif, maka medan listrik di titik ini yang 3 cm ini harus divisualkan dulu kemana arahnya ya. Nah, arahnya ke sana, menjauh. Kenapa menjauh? Karena muatannya positif. Jadi visualkan dengan lambang E. Kira-kira arahnya ke sana, menjauhi muatan listrik. Nah, begitu. Jaraknya itu yang di soal ini X ini 3 cm. Lalu kita cari rumusnya kan ini E A kali per R kuadrat. Ya. K-nya sama yang kemarin 3 kali 10 pangkat 9. Q-nya ini 4 kolom dan R-nya bukan yang ini. Bukan. Ya, tapi R-nya dari pusat bola. Nah, itu R-nya. Di R-nya itu 6 cm. Nah. Ya. Oke, maka hasil hitungannya K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya 4 kolom dibagi R kuadrat. R-nya 6 cm dikuadratkan menjadi 36, tapi sentinya diganti ke meter. 10 pangkat min 2, jadi 10 pangkat min 4 karena dikuadratkan. Nah, 9 kali 4 36, maka hasilnya E-nya hasilnya 1 kali 10 pangkat 13. 13 ini berapa? Kan ini 9 pangkat 9 dikurang min 4. Hasilnya 3 pangkat 13. Oke? Dua muatan titik masing-masing plus 9 mikrokolom dan min 16 mikrokolom terpisah 5 cm. Berapa besar kuat medan listrik pada titik yang jaraknya 3 cm dari muatan pertama dan 4 cm dari muatan kedua? Visualkan dulu
apa yang dijelaskan di dalam soal. Nah, dua muatan, ini yang 9, ini yang 16 gitu ya. Jaraknya 5 cm. Kemudian kita gambarkan dulu titiknya. Titik itu 3 cm dari muatan pertama dan 4 cm dari muatan kedua. Jadi titik itu tidak mungkin ada di sini, tidak mungkin di garis 5 cm. Karena kalau dijumlahkan nanti lebih dari 5 cm, jadinya 7. Jadi mesti di luar, mau di atas atau di bawah sama saja. Kemudian, karena titik ini berada di sekitar muatan positif, maka dia akan memiliki medan listrik E1 yang menjauhi Q1. Jadi menjauhi Q1. Kemudian, yang berikutnya, titik ini juga berada pengaruh dari Q2. Nah, Q2-nya negatif, maka dia akan mendapatkan medan listrik yang menuju Q2. Kita sebut E2. Lalu nanti hasil akhirnya kemana? Ya, hasil akhirnya adalah resultannya. Biasanya kamu kan buat garis ini ke sini dan seterusnya. Nah, medan listriknya akan ke sini, ER. Ya. Jadi visualkan dulu caranya, diduga kemana itu medan listrik itu. Konsepnya sekali lagi, medan listrik menjauhi positif, negatif. Nah, lalu rumus yang gunakan sama E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Nah, karena ada dua yang harus kita hitung, maka masing-masing kita hitung ya. Nah, yang pertama E1. Satunya K kali Q1 dibagi R1 kuadrat. Nah, Q1-nya ini 9 mikro, 9 kali 96, dan jaraknya adalah 3. 3 kuadrat 9. 9 kali 10 pangkat 4. Hasilnya 9 kali 10 pangkat 7. Ya. Berikutnya, E2-nya. E2-nya rumusnya sama, tapi Q-nya kita ganti. Karena Q-nya 16. 16 kali 10 6. Kamu tidak perlu memasukkan nilai negatifnya, ya. Karena negatif ini hanya untuk menentukan arah. Bahwa medan listrik menuju muatan negatif. Secara kuantitas dia tidak mempengaruhi. Jadi ini 16, lalu jaraknya kan 4. Dikuadratkan 16. Hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 7. Ya. Kemudian, ini kan segitiga siku-siku, maka antara E1 dan E2 juga otomatis siku-siku. Kalau siku-siku, jumlahnya berapa? 9 tambah 9 dijumlahkan. Tentu bukan 18, karena ini tidak searah, ya kan? Bukan 0, karena tidak berlawanan. Jadi kalau searah 18, kalau berlawanan 0. Nah, kalau tegak lurus, berapa? 9 akar 2. Akar 2. Ya. 9 akar 2 hasilnya segini. Ya. Kalau dihitung manual juga silakan saja, tapi ini lebih mudah. Berikutnya nih, pada titik sudut segitiga sama sisi ABC itu rusuknya 20 cm. Terdapat muatan listrik plus 20 nanokolom, N itu nano, minus 20 nanokolom, dan 5 nanokolom. Berapa kuat medan listrik di titik C? Dan berapa besar gaya yang dialami muatan C? Ada dua pertanyaan. Berapa kuat medan listrik E? Dan berapa besar gaya F? Ya, gambar dulu tuh segitiganya. Segitiga ABC, ya. A, B, C. A-nya positif, B-nya negatif, C-nya positif. Ini 20, 20, 20 rusuknya. Ini kan sudutnya 60 kan ya? Ini sudutnya 60 ya. Nah, lalu kita dapatkan muatan tadi. 20 minus 20 dan 5 plus 5. Nah, kita gambar titik C ini medan listriknya, karena A itu muatannya positif, maka C akan mempunyai medan listrik menjauh. Nah, itu EA namanya.
Sedangkan ya menjauhi A. Sedangkan muatan B-nya negatif, maka dia akan mendekati B. Kita sebut EB. Yang mana resultannya? Itu resultannya dibuat jajaran genjang. Nah, ER begitu ya. Lalu rumusnya sama seperti tadi, EK kali Q per R kuadrat. A-nya kamu hitung ya. Hitung K-nya 9 kali 10 pangkat min 9, Q-nya QA tentu saja 20 nanokolom, 20 nano itu 10 pangkat min 9. Lalu jaraknya 20 cm. 20 cm itu 0,2 meter. Kalau dikuadratkan menjadi 0,04. Nah, dalam bentuk notasi ilmiah menjadi 4 kali 10 pangkat min 2. 4.500 Newton per kolom. Itu EA. Sekarang EB. EB sama juga muatannya 20 nanokolom, jaraknya juga sama 20, maka hasilnya 4.500 Newton per kolom. Nah, karena ini sudutnya tidak tegak lurus, maka ya tidak tegak lurus, kita harus tahu sudutnya. Berapa ini sudut? Pertama kan yang kita tahu sudutnya ini. Ini segitiga sama sisi, maka ini sudutnya 60 kan? Ya, 60. Jadi kalau begitu sudut yang ini berapa? Ini 120 derajat ya. Sebut aja ini sama dengan X gitu ya. Ya berarti ini juga sama dengan X. Akan menjadi X kuadrat. Ya kan? Tambah X kuadrat ditambah EA, EB-nya X, jadi 2X kuadrat juga. 2X kuadrat. Ya kan? Ini X, ini X kuadrat. Derajat itu adalah minus setengah. Hasilnya X kuadrat di akar, jadi hasilnya X. Maka resultannya adalah X. Jadi EA-nya X 4.500, EB-nya 4.500, dan ER-nya 4.500 Newton per kolom juga. Itu kuat medannya E-nya. Pertanyaan kedua, berapa besar yang dialami muatan C? F itu kan sebenarnya ini, K kali Q kali Q per R kuadrat. Sedangkan yang ini itu E. Coba lihat ke atas tuh, sama kan? Ya kan? Jadi F itu bisa kita tulis menjadi E kali Q. E-nya 4.500, Q-nya Q yang 5 nanokolom. Jadi berapa hasilnya ya? 4.500 kali 5 kali 10 pangkat min 9. Maka hasilnya 2,25 kali 10 pangkat min 4 Newton. Dua muatan listrik masing-masing 16 nanokolom dan min 4 nanokolom. Terpisah 50 cm. Di mana letak yang kuat medannya 0? Dua muatan itu kita visualkan. Begitu kan. Yang satu plus, yang satu min. Titiknya ditanya di mana kan begitu. Jaraknya 50 cm. Nah, titik itu mungkin bisa di sini. Ini kemungkinan loh ya. Titiknya kemungkinannya seperti itu. Ada mungkin di sebelah kiri Q1, mungkin di antara kedua muatan, mungkin di antara di sebelah kanan Q2. Muatannya sejenis, titik itu di antara itu ya. Maka kita akan gambarkan ini E1 menjauhi positif tuh E1 dan E2-nya mendekati negatif. Ya, lalu kita tentukan jaraknya. Ini X dari muatan Q2. Ya. Nah, sedangkan dari muatan Q1 jaraknya X plus 50. Nah, ini pertanyaannya kuat medannya 0. 0 itu bagaimana caranya? Ini sudah berlawanan. Kalau berlawanan 0 gimana caranya? Besarnya mesti sama. Maka selanjutnya
Kita gunakan rumus E seperti biasa. E1 K kali Q1 dibagi R1 kuadrat. Jadi R1-nya yang ini, yang X plus 50. Ya, yang ini. Sedangkan Q2-nya jarak dari muatan Q2 yang X. Jadi dibagi X. Nah, ini bisa 0 kalau sama besarnya. E1 sama dengan E2. Sehingga kita kerjakan seperti ini. Dimasukkan ini, kita ganti E1-nya K kali 16 kali 10 min 9 dibagi X plus 50. Yang sebelah kanan K kali 4 kali 10 min 9 karena muatannya 4 dibagi X kuadrat. Tentu saja ini nanti dicoret kan, ini K-nya dicoret, ya kan? Terus 10 pangkat min 9-nya dicoret. Yang tersisa sederhanakan menjadi 4 per X plus 50 kuadrat. Yang ini adalah 4-nya dijadikan bilangan kuadrat, jadi 2 kuadrat, sehingga nanti ininya juga dicoret. Nah, hasilnya dikali silang, jadi 2, ini dicoret jadi 1, sehingga hasilnya dikalikan silang 2 kali X 2X gitu. Kemudian 1 kali X plus 50 X plus 50. Maka X-nya adalah 50 cm. Titik dengan kuat medan 0 itu adalah 50 cm dari Q2 dan 100 cm dari Q1. Jadi jangan hanya menjawab X. Itu mah hanya alat bantu untuk menghitung matematikanya biar mudah. Kenapa yang di kanan? Gini. Ini kalau yang 0 itu kalau muatannya sejenis di tengah tuh. Di sini nggak bakalan 0 tuh. Tuh masih ada, ya kan? Nah sekarang kalau muatannya berbeda jenis, ini simpan gitu. Berbeda jenis, maka yang bisa 0 itu adalah bukan di tengah. Di tengah nggak mungkin 0 tuh. Lihat tuh. Tidak ada yang 0, ya kan? Ya kan? Jadi kalau berbeda jenis tidak ada, bukan di tengah. Jadi caranya apa? Di luar, di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Begitu caranya. Berbeda angkanya, pilih yang lebih kecil. Karena yang tadi sebelah kiri 16, yang sebelah kanan 4, maka kamu pilih titik yang di sebelah kanannya. Begitu. Ya? Gitu? Ya, Pak. Oke. Tuh. Bapak akan lanjut ke ini saja, memberikan feedback pada hasil ini laporan. Ada yang sudah selesai ini kelihatannya di 12 MIPA 3 tuh. 12 MIPA 3 ini contohnya Adela ya. Nih Adela itu dia sudah membuat laporan nih ya. Bapak supaya yang lainnya bisa masih memperbaiki ya. Ini contohnya Bapak kasih komentarnya kalau ngetik rumus pakai insert equation ya, ayo belajar. Nah, ini udah bagus. Satu, ini sudah menggunakan PDF, udah betul kan dimintanya PDF. Jadi kemudian di cover ada fotonya, udah bagus, udah betul ya. Kemudian bentuknya cerita ini sudah bagus, sudah betul ya. Kemudian kalau ini tinggal diperbaiki, misalnya ini kan rata kiri, rata kanannya enggak, harusnya rata kiri, rata kanan ya, rata kiri kanan, gitu. Terus Pak, di covernya harus pakai foto, Pak. Baca ininya, petunjuknya, baca petunjuknya. Di petunjuknya kan begitu, harus pakai foto. Nah, Pak Nursyam. Ya, emang silakan. itu nggak boleh pakai pangkat-pangkatan, Pak? Maksudnya boleh ini. ini. Ada yang nggak pangkat, ada yang nilainya tuh jadi kayak yang nggak pangkat. Kalau dibikin pangkat kan bisa, Pak. Harusnya pangkat ya, maksud apa? Yang pangkat yang benar. Nah, yang ini yang salah nih. Nih. Oke, Pak. Bisa kelihatan nggak? Ya,
Ini kan ada tulisan Y sama dengan 4E tambah. Ini bukan tambah, ini bukan tambah. 4E plus 0,7 kan ini. Ini kan hasil Excel ya kan? Kamu nanti kalau tulis di sini diganti, jangan ditulis kayak gitu ya. Insert gitu nah, insert. Nah, baik di Word maupun di PPT, di PowerPoint itu ada insert simbol atau equation. Jadi kamu pilih equation. Equation tuh. Equation, tulis insert Y gini tuh. Nah, ini ada tuh tulisan begitu tuh. 10 pangkat 7. Terus X gitu. Ini ada X-nya. Dan aku juga lupa sebenarnya bukan X ini ya. Sebenarnya ini kan F harusnya diganti jadi F ya kan? Ya. Ya. Ya kan di itunya F. Kemudian yang ininya Q kan harusnya. Begitu. Bapak. Terus Pak. Ya. Kalau di grafiknya itu pakai kayak gini atau biarin aja, Pak? Kalau grafiknya diedit. Ditulis, diganti. Ya. Siap. Iya, nanti diedit. Kalau di grafiknya hasil Excel pasti pakai E dia. 4E plus 7 gitu kan. Nah, tapi begitu kamu mau ditulis di laporan harus diedit gitu. Ya. Jadi insert equation gitu. Equation K sama dengan gitu kan. Terus ini kan ada peran tuh gitu. Ini gradien kan gitu. Gradien kali R kuadrat. R kuadratnya pakai ini tuh. R kuadrat. R kuadrat. Itu nah. Bagi besar ya. Sorry. Besar. Oh, begitu. Belajar menggunakan fasilitas yang ada di Microsoft supaya nampak bagus. Kamu harus menggunakan buku. Iya. Jadi jangan kayak gini. Ini ada gambarnya, tidak usah. Buku. Masa buku yang Bapak bagi Pak nggak pernah dipakai sama sekali? Buku yang digital itu. Buku digital harus dipakai, tulis di sini. Apakah dua-duanya? Kan Bapak kasih buku dua-dua itu. Ada buku baru juga Pak dari sekolah. Buku baru di sekolah, pakai juga itu. Betul ya. Ya, ini tata letaknya adalah kalau bisa fleksibel ya. Ini tata letaknya kan monoton gitu, gambar teks bisa nggak kalau misalnya itu gambarnya ke kiri, nanti teksnya masuk ke kanan gitu, kiri kanan maksudnya kayak majalah gitu loh, bisa nggak misalnya ini Bisa, Pak. Bisa ya. Iya, jadi misalnya gambar ini geser ke kiri agak kecil tapi di sebelahnya ada teks gitu. Itu artistiknya lebih bagus lagi. Ya. Ngerti nggak itu? Bapak. Yap. Saya mau nanya Pak, Ya. alat dan bahannya itu kan ada bola listrik, terus mistar. Nah, yang di bawahnya itu apa Pak? Yang buat ngukur apa? Yang itu yang tulis saya change 1, change 2 itu apanya Pak? Oh, itu. Jadi gini, kamu harus menggunakan mistarnya bukan mistar virtual gitu. Simulator muatan listrik, ini simulator. Jadi mengatur besar muatan simulatornya begitu. Yang ini kan maksudnya yang bawah ya. Ya, ini mistar. Mistarnya harus di mistar virtual begitu, ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan semua mendapatkan manfaat, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi bekal kehidupan yang barokah ya. Kita tadi sudah mulai dengan baca bismillah. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.